Menurut saya pribadi, dari cabai banyak yang harus digali, banyak yang harus mencari wawasan-wawasan baru, apalagi di masa-masa sekarang gitu kan, petani-petani milenial, pemuda-pemuda milenial yang turun ke pertanian, khususnya pertanian cabai gitu. Ya mungkin dibilang susah ya susah, dibilang gampang juga ya gak gampang juga gitu kan. Harus ada modal. Ya kita juga misal udah punya ilmu, modal nggak ada, ya bingung juga, repot. Kalaupun itu modal ada, saya dulu pernah kita modal ada gede gitunya, disebut gede ya. Kalau menurut saya gede gitu kan, tapi menurut orang-orang yang nggak tahu, cuman menurut saya gede misal 20 juta. Zaman sekarang gitu kan jarang gitu kan lah yang gratisan, makanya kita jadikan motivasi diri aja, jadikan pengalaman, mengobati diri sendiri, dianggap sekolah aja lah itu mah, buat mencari ilmu juga gitu, menggali pengalaman dari yang udah. Makanya sekarang alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Dua Saudara ya, Tani Dua Saudara. Tepatnya saya Andri bersama adik saya. Nah ini yang ada di depan layar yang kalian lihat ya. Nah ini tuh yang biasa di sini merawat cabenya. Ya lebih tepatnya kita berkenalan dulu. Nah ini dengan siapa Mangga silahkan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Mustafa. Saya berasal dari Cililin. Sekarang alhamdulillah ada lahan gitulah, kita ngurus cabai gitu, belajar sambil belajar lah, mumpung masih muda gitu kan. Usia berapa berarti sekarang teh Kang Sandi? Sekarang usia 24 mau nginjak 25 lah. Sekarang teh lagi usaha ya di bidang pertanian, khususnya pertanian cabai ya. Jadi kenapa tidak bekerja Kang Sandi? Kemarin saya sempat, ya namanya kehidupan lah, gak tahu gitu. Dari awalnya berhenti kerja gitu karena ada faktor ya mungkin udah kesini lah makin banyak yang keluaran baru-baru. Akhirnya dari sana saya berpikir bahwa saya mau bertekad lah, mau belajar bertani gitu, mumpung masih muda gitu kan, mumpung masih muncek orang Sunda tama awak jejerek nata gini, masih kuat ya. Mumpung masih kuat gitu kan. Nah, sekarang makanya belajar gitu kan, mumpung masih muda, mudah-mudahan di masa tua nanti bisa mencukupi keluarga, khususnya umumnya berbagi sharing bersama pemuda-pemuda yang nantinya akan menjadi pemuda gitu di masa kita nanti menjadi masa tua gitu kan. Ini kenapa memilih bertani cabai, tidak bertani yang lain kayak sawah, padi ataupun sayuran lain? Menurut sulit atau tidak gitu, atau mudah atau gimana gitu kan? Menurut saya pribadi, dari cabai banyak yang harus digali, banyak yang harus mencari wawasan-wawasan baru, apalagi di masa-masa sekarang gitu kan, petani-petani milenial, pemuda-pemuda milenial yang turun ke pertanian, khususnya pertanian cabai gitu. Ya mungkin dibilang susah ya susah, dibilang gampang juga ya gak gampang juga gitu kan. Tapi sedikit-sedikit kita belajar, mencari wawasan, mencari pengalaman baru. Menurut saya pribadi, bagi saya suatu tantangan yang harus kita terus gali agar supaya kita mempunyai suatu urusan yang nantinya akan menjadi sebuah ilmu, sebuah sekaligus penghasilan kita juga. Bagi saya lebih banyak yang harus digali gitulah, makanya saya memilih tanaman cabai. Mungkin banyak ilmunya juga yang harus digali gitu. Berarti pahit manisnya ada ya? Nah itu betul banget. Jadi jangan mentah-mentah juga gitu ya. Misalkan banyak di seliweran kayak di YouTube gitu kan, dari bertani cabai dapat sekian ratus juta, puluhan juta, tapi itu teh gimana menurut Kang Sandi pandangan terhadap yang masih muda udah bisa 300 juta, 400 juta? Apakah Anda motivasi juga Kang Sandi dari situ, ataupun harus gimana nih yang buat yang nonton
gitu. Jadi biar tahu gitu kan, yang udah berpengalaman Kang Sandi di sini. Ya, mungkin kita saling sharing aja ya, mungkin saling sharing pahit manisnya tentang kehidupan apalagi di pertanian cabai gitu ya. Menurut saya pribadi, ini menurut saya, kita saling sharing aja ya. Mungkin sekarang banyak di YouTube, di TikTok banyak lah pemuda-pemuda yang ya alhamdulillah gitu, mereka udah pada jadi semua, udah menghasilkan banyak uang, banyak penghasilan, bisa membeli ini itulah. Tapi menurut Sandi pribadi sebagai ya yang apa adanya gini lah gitu, sebagai perintis bukan pewaris, bagi Sandi pribadi gak gampang harus menghasilkan 200-300 ya. Mungkin kalau dihitung dalam kalkulator kita gitu kan, manusiawi lah gampang gitu, per hektar dapatnya per pohonnya berapa kilo ini itu. Mungkin kalau dihitungnya ke sana ya siapa yang nggak tergiurnya, siapa yang tergiur. Cuma kan ada pahit manisnya, ada pahitnya, kita sebut pahitnya aja itu dari apalagi kalau musim-musim yang ekstrim gitu, seperti sekarang kemarau ekstrim, mungkin virus, terus ya di nutrisinya itu kan kita pengeluaran juga nggak sedikit gitu kan, nggak sedikit, banyak yang harus dibeli, banyak pestisida yang harus dibeli, pupuk yang harus dibeli, terus kita harus ya sehari-hari gitu ngerokok, kopi, apapun itulah, nasi juga kan. Makanya sebisa mungkin gitu kita sambil menanam ya yang bisa dimakan lah tiap buat sehari-harinya gitu. Cuman itu kita buat jadi inspirasi, motivasi juga yang ada di YouTube juga, agar supaya kita bisa gitu, kita harus bisa seperti mereka yang bisa menghasilkan ratusan juta gitu dari bertani cabai gitu. Saya yakin saya pasti bisa gitu. Kita dibuat jadi motivasi diri aja, biar supaya nanti kedepannya kita harus bisa menghasilkan seperti mereka yang sudah menghasilkan banyak ratusan juta lah gitu. Mudah-mudahannya semoga ada keberkahan gitu di dalam kehidupan, khususnya buat kita yang sedang berjuang, yang sedang berusaha. Mudah-mudahan ada keberkahan juga, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau pertanian itu luas ya, luas lah. Bagi saya luas, ada tiap harinya kita harus ya menggali lagi ilmu yang jadi gak merasa kita gak cukup gitu, butuh terus gitu, buat nantilah, buat kedepannya gitu kan. Ini menanam cabai udah berapa kali di sini berarti? Pertama kita tanam cabai merah keriting dulu. Di awal mencoba di cabai itu pertama di cabai keriting kita ya? Ya, kita pertama dari cabai merah keriting, populasi mungkin dulu tanam di bawah 10.000-nya. Bawah 10.000. Di atas 5.000. Atas 5.000. Nah, itu bisa jadi cerita itu. Kenapa pertama berani tanam sampai sebanyak itu? Menurut Kang Sandi itu dari pengalaman, baik buruknya seperti apa? Ini pahit. Biar nanti teman-teman tuh saat mau memulai teh, apakah harus gede, apakah harus kecil, atau harus gimana? Kan pasti semuanya pengen langsung suksesnya. Cuman ya namanya di bidang usaha, bidang pertanian terutama ya, nggak semudah itu. Mungkin gini ya, mungkin dari pengalaman saya pribadi, yang awalnya ya tergiur lah, semakin kita banyak nanam semakin banyak penghasilan gitu kan. Makanya dari itu, mumpung dulu masih alhamdulillah gitulah, punya pegangan ini itulah buat modal buat ini itu, akhirnya memberanikan aja gitu karena tergiur. Semakin banyak kita menanam pohonnya, semakin banyak juga penghasilannya. Dalam pikiran pertama gitu, bagi saya yang wah sangat, ternyata ya ada orang lah, dari satu orang lah, kalau misalkan harus diomongin ya dari satu orang kita termotivasi ini itu akhirnya 5.000 ke atas ya, 5.000 ke atas lah kita nanam.
tahu-taunya nggak tahu kan, pemula banget nih, pemula banget, nggak taunya banyak tantangannya, apalagi di musim hujan, musim kemarau, kita nggak tahu harus ngasih pestisida apa, pupuk apa, terus modal terus-terusan keluar ini itu akhirnya ya puluhan juta melayang dulu ya. puluhan juta melayang dulu. Jadi ibarat itu sekolah dulu ya. Ya ibarat Jadiin itulah. sekolah lah. Cuman kita ngobatin diri sendirinya ya kita anggap itu sekolah lah, karena zaman sekarang gitu kan jarang gitu kan lah yang gratisan, makanya kita jadikan motivasi diri aja, jadikan pengalaman, mengobati diri sendiri, dianggap sekolah aja lah itu mah, buat mencari ilmu juga gitu, menggali pengalaman dari yang udah. Makanya sekarang alhamdulillah Metode sendiri ya sendirilah sekarang mah alhamdulillah. lebih belajar ke metode yang lain yang udah bisa ya. Ya sambil lihat-lihatan di YouTube juga, kadang berbagi sharing juga sama yang udah sama yang deket-deket gitu, sharing juga. Harus ada kontribusi obrolan sama orang-orang ya. Ambil ilmunya gitu. Jadi kalau sendiri ya fatal tuh, kecuali emang ya udah ada jam terbang nanti bisa nyesuaikan. Ya makanya karena saya pemula gitulah, anggap saya pemula banget gitu, menganggap diri sendiri pemula banget, makanya harus masih banyak yang harus digali. Harus ngobrol sama yang udah senior. Jangan merasa puas ya. Jangan merasa puas karena kita udah tahu dalam satu misal pupuk ini kita udah tahu, tapi pestisida belum tahu, kita merasa udah tahu. Jangan juga. Kita harus terus-terusan menggali, mumpung kita masih muda, masih diberi kesehatan gitu kan. Yakinnya kalau kita semakin jauh lagi ke sana ya, yang dibilang orang-orang dari bertani cabai bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bisa juga berarti ya. Ada kemungkinan juga kalau kitanya terus yakin, terus berusaha, berdoa juga, insya Allah pasti akan tercapai apa yang kita pikirkan sekarang, apa yang kita inginkan sekarang untuk kedepannya, insya Allah pasti akan tercapai juga. Nah seperti itu. Jadi kawan-kawan, sahabat, intinya di dalam pertanian itu pertama ya jelaslah bilang semua orang harus ada modal. Ya kita juga misal udah punya ilmu, modal nggak ada ya bingung juga, repot. Kalaupun itu modal ada, saya dulu pernah, kita modal ada gede gitunya, disebut gede ya, kalau menurut saya gede gitu kan, tapi menurut orang-orang yang nggak tahu, cuman menurut saya gede, misal 20 juta itu kan lumayan gede gitu. Apalagi dari bertanam itu tuh nunggu sampai hasil tuh berapa bulan ya dia? Sampai 3 bulan rata-rata hitungan, misalkan 2,5 bulan atau 3 bulan. Itu lah. Kita dari sehari-hari buat nyampe ke panen tuh kan harus bisa. Kalau masa muda misal bujangan nggak ada tanggungan ya. Kan kalau udah usia mah gitu kan, punya anak, punya istri, dari mana? Itu jadi banyak proses, banyak tantangan di setiap harinya gitu. Jadi jadi harus benar matang sih. Dan orang-orang di Indonesia itu menganggap pertanian itu makanya masih hal sepele lah, hal sepele, kerjaan kotor, kerja keras, harus maco, penghasilannya sedikit. Ya mungkin kita yain aja lah. Cuma yang penting bagi diri kita sendiri, kita harus menonjolkan, harus dari situ kita harus melihatkan bahwa petani itu tidak bisa dianggap enteng, petani tidak bisa dianggap murah, dianggap remeh ya, tidak bisa melesat. Kita semua manusia juga, kalau nggak ada petani kan nggak bisa yang makan, nggak punya kebutuhan. Bener. Apalagi di Indonesia gitu kan, yang mayoritas harus serba pedas gitu kan. Makanya kalau nggak ada petani cabai ya mana bisa gitu kan. Makanya ya kita anggap sebagai motivasi penguat lah, agar kita terus-terusan supaya berjalan tanpa ada mendengar ini itulah. Harus kuat mental ya. Mental bener. Soalnya lapangannya pun juga ya nggak bisa bisa disapirakeun dinya, modal capek-capekna gitu. Jadi begitulah pandangan kita terhadap di bidang usaha kita yang lagi jalanin ini ya. Jadi untuk kedepannya juga channel ini tuh berarti lebih dari pengalaman ya. Dan kita pun juga tetap
akan ikutin arahan dari yang para senior di sini, para senior yang udah ada di media sosial gitu. Pasti nggak bakalan jauh, cuman terhadap tontonannya kita jangan mentah-mentah juga ya. Intinya saya pun juga sama Kang Sandi, intinya mah apa sih, nggak berpuas diri gitu ya. Jadi terus kita akan belajar, dan kedepannya kita akan memperluas lagi, bisa silaturahmi terhadap petani lain dia. Ya, Terus untuk kita nanti menjual juga kan, kalau kita disebarluaskan enak ya, terutama kalau kebanyakan orang pasti saat harga turun tah pandangan itu tuh kan lumayan ya bikin kita ngedown itu tuh. mental jadi Nah, turun ya mungkin ya. berarti kan kita harus perluas lagi jangkauan untuk menjual, nggak ke pasar induk ya, kita ke wilayah daerah sekitar juga kan, di kampung-kampung kan mending langsung aja ke konsumen. Nah, jadi seperti itu. Warung lah gitu. Pokoknya intinya channel ini akan membahas ya seputar kita sharing aja lah gitu. Kita sharing Keseharian kita ya. harian. Terus misalkan dari kalian semua ada yang udah pengalaman ini Terus sharing aja di kolom komentar gitu, gimananya nanti insya Allah kita akan balas lah. Kita akan balas, dan kita juga siap untuk menerima kritik Ya, ataupun saran gitu. kritik. Jadi malah kita seneng gitu, Nah. seneng itu buat membangunkan kita gitu. Namanya manusia kan ada lupa, ada salah, ada hilap gitu kan. Makanya ini juga bukan untuk menggurui juga ya dia, bukan, lebih ke jauh kita masih banyak pengalaman yang harus digali lah. Kita masih ketinggalan kalau misalkan di apa bisa dibilang kita masih bisa ketinggalan ya mungkin lah. Cuman pokoknya intinya terus berusaha, bekerja keras, yakin, berdoa, ibadah, pokoknya yakinlah gitu buat kedepannya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan terima kasih, ini video untuk memperkenalkan, dan untuk kedepannya semoga ada kesempatan lagi membuat video yang lebih bermanfaat dan dan lebih memotivasi lah. Intinya kalau kita sama Sandi lebih ke inovasi baru gitu. Jadi petaninya juga petani yang kita misal banyak yang diomongin dulu mah gini ya, kita kan sekarang di zaman sekarang gitu dia, dan kita pun juga pengennya tuh yang lebih lebih bagus lah dipandang gitu, bahwa seorang sosok petani itu, apalagi yang anak muda sekarang tuh udah banyaknya ya pengen yang bekerja yang lebih enak dia. Jadi petani juga kalau kitanya hebat, kitanya ikhlas gitu menjalani itu tuh lebih enak gitu. Kalau udah kita ketemu di titik yang udah kita harapkan, nah insya Allah gitu. Jadi untuk videonya dicukupkan sekian ya. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin. Pokoknya terus pantengin, jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen ya. Salam lestari, salam budaya, maju petani Indonesia, semangat.